Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, marilah kita senantiasa membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi apapun. Kita diperintahkan untuk tetap bersyukur, termasuk pada saat ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semuanya. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi pendidikan agama Islam dengan saya, Bapak Gadot Cahyono. Untuk pertemuan pertama kali, kita akan membahas tentang materi berpikir kritis. Poin-poinnya yang harus kalian kuasai ada 5. Yang pertama adalah kalian diharapkan bisa membaca Quran Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua, kalian bisa menganalisis Quran Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 190, 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang ketiga, diharapkan kalian memahami dan mengerti manfaat dari berpikir kritis itu. Selanjutnya, yang keempat, kalian diharapkan bisa menghafal Quran Surat Al-Imran ayat 3 ayat nomor surat 3 ayat 190 191. Yang terakhir adalah sikap, atau yang kelima, kalian harus bisa mempraktekkan sikap dan perilaku berpikir kritis ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi poinnya di situ. Jadi bagaimana kita di dalam hidup itu bisa membaca situasi yang ada di sekitar kita. Harus bagaimana, harus berbuat apa. Nah, disitulah letak dari kita berpikir kritis. Mari kita lanjutkan, anak. Ya, kita lihat di layar. Situ tampak matahari tenggelam. Ya, jadi begitu indah sekali. Berikutnya di sebelahnya juga ada gerhana bulan. Ini sebuah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Kalau kita memiliki akal pikiran, maka ada manfaat, ada kegunaan di balik kejadian-kejadian yang Allah ciptakan, yang Allah pertunjukkan kepada manusia. Termasuk di situ ya, ada kapal transportasi yang mewah, megah dan besar, ya. Artinya juga bisa berlayar dengan baik. Yang sebelahnya ini ada pusat tsunami, yang tentunya kita beringat kejadian di Aceh itu, ya. Dengan kejadian tsunami itu banyak merenggut nyawa. Kita lanjutkan, sekalian. Mengkritisi sekitar kita. Ya. Perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut. Ini salah satu aja saya bacakan. Nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Ini sebuah sesuatu kejadian yang kita ketahui, ya, secara akal, secara nalar kayaknya juga mustahil begitu ya. Mustahil katak atau cicak bisa makan nyamuk yang kebiasaan nyamuk itu bisa terbang. Tapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin, dan buktinya ini, bukti dari ciptaannya. Nyatanya
ya, katak maupun cicak juga bisa memakan nyamuk tersebut. Ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran dari Allah. Yang kedua, ini ada juga contoh di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat mata. Ya, berangkat dari keyakinan bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Jadi, pada intinya adalah apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mungkin di mata manusia tidak ada manfaatnya, ternyata manfaatnya luar biasa. Artinya ada manfaat di balik itu. Artinya juga bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Ya, mungkin pada saat ini belum ditemukan, ya, tapi suatu saat nanti bisa ditemukan bahwa ada manfaat di balik makhluk yang diciptakan Allah yang mungkin saat ini tidak ada manfaatnya. Jadi Masya Allah, jadi begitu luar biasanya Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Nah sekarang perintah berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi setelah dia mengetahui informasi, maka dia ingin menguji benar tidak informasi itu, maka disitu terletak dinamakan berpikir kritis. Ya. Nah, berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat Allah tersebut, informasi ilahi adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisa dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Jadi segala sesuatu informasi yang kita dapat harus direspon secara positif, sehingga menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, kita lanjutkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-91, akan saya bacakan, silakan kalian dengarkan. Tolong disimak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Baik anak, kita lanjutkan dengan artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi ini menjelaskan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya bagi makhluk yang lain, termasuk situ manusia. Sekarang yang kedua, penerapan tajwid. Ya, saya bacakan. Ya, tidak semua saya bacakan. Nomor 3, qiyamau wa qu'udan. Ini hukum bacaan idgham bi gunah karena tanwin diikuti huruf wawu. Ya, tanwin ini diikuti dengan huruf wawu. Maka dibaca qiyamau wa qu'uda, qiyamau wa qu'uda. Berikutnya junubihim. Ya, hukum bacaan mat tabi'i. Junubihim yaitu dhammah diikuti huruf wawu mati atau sukun.
Dhammah ini diikuti dengan wawu mati atau sukun, maka dibaca hukum baca adalah mad tabi'i panjang. Junubihim, ya, junubihim. Secara mudah anak ya, bisa diperhatikan dengan betul-betul sehingga kita tahu kita bisa menerapkan tajwidnya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Arti kata, ya ini hanya sebagian saja. Contohnya wa ala junubihim, dan atas junubihim, ya, berbaring. Ya. Wa qu'udan dalam keadaan duduk, ya, keadaan duduk. Wa ma khalaqta, ma khalaqta, mohon maaf, ma khalaqta, tidak engkau ciptakan. Waqtilafil laili, dua kata. Waqtilafi itu pergantian, dan pergantian, lail itu malam, dan seterusnya. Silakan bisa kalian perhatikan dengan betul-betul sehingga bisa memaknai arti dengan benar. Dengan harapan kalau kita mengerti artinya, maka kita bisa memahami dan mengimani ayat-ayat Allah sehingga meningkatkan keimanan kita anak-anak. Kita lanjutkan. Penjelasan ayat. Penjelasan ayat. Ya, penjelasan ayat bahwa diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah minta izin untuk beribadah pada suatu malam, kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat sholat beliau menangis karena merenung ayat yang dibaca. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad itu ayat yang dibacanya itu membuat hatinya terenyuh sehingga bisa meneteskan air mata. Artinya ayat yang dibaca itu penuh dengan maknanya luar biasa sehingga bikin yang membaca di sini adalah Nabi Muhammad ikut menangis. Ya, seperti itu anak-anak contohnya. Oke, kita lanjutkan. Pada ayat 119 menjelaskan ciri-ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila berperilaku sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran dari Allah. Jadi ada tanda-tanda kebesarannya. Dengan ciri khas orang yang berakal itu apabila memperhatikan sesuatu, maka dia memperoleh manfaat dari sesuatu itu. Artinya terinspirasi oleh tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Semua itu adalah Allah yang menjadikan. Termasuk pergantian siang dan malam, itu juga Allah yang menjadikan. Ya, menjadikannya seperti itu. Terus selanjutnya teruskan. Hakikat berpikir kritis, ya, yaitu berpikir kritis secara beralasan dan refleksi dengan penekanan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Jadi apa yang dipercaya dilakukan itu menjadikan sebuah inspirasi untuk berbuat apa yang seharusnya dikerjakan. Hakikatnya seperti itu, ya. Jadi perlu, gitu. Apalagi sebagai seorang pemuda, maka juga harus perlu punya pikiran yang kritis terhadap sesuatu, ya, sehingga menjadikan manfaat bagi zaman, bagi peradaban pada saat ini. Terus kita lanjutkan. Sekarang manfaat dari berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam, mengantisipasi terjadinya bahaya dan memahami gejala dalam fenomena alam. Jadi banyak sekali, maka yang perlu kita terapkan sehari-hari. Bagaimana kita terapkan? Penerapan perilakunya adalah satu, senantiasa bersyukur pada Allah atas anugerah dengan akal sehat. Senantiasa bersyukur atas anugerah alam semesta bagi manusia. Silakan yang dibaca sendiri anak-anak, banyak sekali, sehingga ada manfaat yang kita dapat terkait dengan pola berpikir kritis. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya